sekarang saya mau ngetes seberapa akuratnya aplikasi Sigits tanpa internet. Ini boleh dilihat nggak ada sinyal internet. Kita buka Sigits. Rada lama karena head unit ini RAM-nya cuma 1 GB, jadi rada lemot lah. Tapi kalau sudah nanti petanya sudah berjalan sih dia normal. Kita mau coba ke yang deket aja ya dari sini. Kita ke kota wisata Cibubur. Dari Jati Asih ke kota wisata Cibubur tuh lumayan deket, nggak sampai 9 kilo. Oke, get direction, start. Nah, ini tampilannya bagus. Dia ada tampilan 3D dan juga ada tampilan 2D. Nah, ini penunjuk jalan, ruas jalannya. Ini berarti ada 2 ruas jalan. Kalau seperti ini juga bisa kita minimize, bukan minimize, maksudnya dikecilin tampilannya. Oke, kita coba. Nah, bagusnya Sigits ini kalau nanti ketemu persimpangan jalan dia ngezoom. Sigits yang saya install ini benar-benar peta offline, jadi saya operasin map ini nggak pakai paket data, nggak pakai wifi, nggak hotspot ke HP juga, jadi benar-benar murni dari peta offline yang saya download, kemudian saya copy di head unit ini. Jadi berhubung GPS saya di HP ini sudah nggak berfungsi, jadi keterangannya di HP itu Google Map-nya selalu GPS lost sinyal. Jadi saya cari cara bagaimana biar nggak nyasar. Saya itu paling nggak bisa kemana-mana nggak pakai Google Map, jadi buta banget sama peta, apalagi pergi ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungin. Google Map itu benar-benar andalan lah.
saya. Jadi sebelum saya memiliki HP baru ataupun memiliki GPS seperti GPS Garmin, alternatifnya ini. Jadi untuk sementara saya install Sigits. Dari Jati Asih ke kota wisata Cibubur kurang lebih 9 kilo. Kita melewati Villa Nusa Indah. Villa Nusa Indah itu dimana tempat yang selalu kebanjiran kalau hujan besar di Sungai Cikeas. Banjirnya itu nggak tanggung-tanggung, bisa seatap rumah kedalamannya. Tapi ya itu cepat surut. Tapi namanya walaupun cepat surut, bisa datang banjir tiba-tiba seatap rumah, ya bikin kaget juga lah, shock. Satella 200 meter belok kanan. Belok kanan. Bahasa Indonesia tapi aksennya aksen Inggris. Jadi nggak murni suara operator Indonesia. Nah ini Belok namanya kanan. Villa Nusa Indah. Yang kalau banjir ampun-ampunan. Belok kanan. Ikuti route untuk 2.2 km 2.wave. Mengapa Jati Asih selalu macet? Ya karena jalur alternatif. Orang-orang dari Cibubur kalau mau ke Jakarta atau mau ke Bekasi selalu mencari alternatif lewat depan Jati Asih itu. Jadi jam 5 subuh aja udah antri itu jalanan di depan. Mapnya masih jalan ya. Lumayan hemat paket internet, lumayan hemat baterai di HP juga, nggak panas. Karena head unit ini berbasis Android, jadi aplikasi yang saya download ini bisa juga dipakai di HP. Normalnya Sigits ini berbayar, jadi dalam ada kurun waktunya, misalnya 1 bulan free, kemudian setelah 1 bulan kita mesti berbayar langganan. Tapi karena ini saya install dari website mod APK atau APK yang sudah dimodifikasi jadi full unlock, ya udah ini jadinya free. Kita bisa pakai seumur hidup tanpa bayar ke mereka. Ini Villa Nusa Indah 3 di sebelah kanan. Belok kanan Villa Nusa Indah 3. Kalau mau ke Cilengsi juga teman-teman bisa lewat jalur ini. Mau ke Cilengsi, mau ke Jonggol, bisa lewat sini. Di sini sama dengan Google Map, ada penunjuk waktu kedatangan, waktu tiba juga, terus sisa waktu tempuhnya. Ini masih 4,6 kilo lagi kita sampai di tujuan. Satella 200 meter lurus ke depan. Satella 200 meter belok kiri. Belok kiri. Setelah 200
meter belok kiri. Oke, kita sampai di gerbang kota wisata pintu belakang. Belok kiri. Belok kiri. Setelah 200 meter di Bundaran, ambil jalur keluar K3. Bundaran. Karena tadi carinya kantor pemasaran, ya sudah kita ikutin aja kantor pemasaran. Dia di bundaran, petunjuknya suruh Ambil memutar. jalur keluar K3. Dengan Sigis kita masih tetap bisa play audio musik. Jadi kita go home dulu, kemudian kita play musik. Normalnya kan kadang-kadang ada head unit yang dia nggak mau play musik sambil menjalankan dua aplikasi. Tapi Setelah ini masih 200 bisa. meter lurus ke depan. Lurus ke depan. Lurus ke depan maksudnya. Oke, jadi cukuplah sampai di sini aja. Kita tes Google offline punya Sigis, dan ternyata dia berfungsi. Dan ini sih ada logo WiFi, ini bukan WiFi dari HP atau dari Ambil jalur keluar K3. gitu saya ya. Ini cuman petunjuk kalau di sekitar sini ada WiFi. Tapi kalau kita nggak Putar tahu balik jika mungkin lalu di kalau nggak Bundaran. tahu password WiFi-nya ya percuma. Oke, cukup sekian kita tes Google Map punya Sigis. Exit. Oke, jadi cara installnya, sebelumnya kita harus download dulu dari aplikasi Sigits yang sudah dimodifikasi, jadi aplikasinya unlock. Teman-teman nanti bisa download dari link yang saya berikan di deskripsi video ya. Jadi setelah berhasil di download, nanti ada 3 folder. 3 folder itu nanti di copy semuanya. Tapi harus di ekstrak ya, karena itu foldernya folder rar. Kemudian copy aja ke flash disk. Setelah itu teman-teman tancapkan flash disknya ke head unit. Kita taruh di sini, file manager. Kemudian nah ini berhubung saya sudah copy, tinggal buka aja di sini Sigis. Nanti ada 3 folder seperti ini, ada base, ada com Sigits Aura. Nah ini aplikasi Sigis ya. Terus ini peta Indonesianya. Pertama yang teman-teman lakukan adalah install Sigisnya terlebih dahulu. Nah ini tinggal, berhubung saya sudah menginstal, nah jadi saya nggak perlu install lagi, tinggal klik, nanti ada perintah install. Setelah proses selesai, kemudian kita buka folder
petanya. Ini peta Indonesia. Atau teman-teman bisa copy pastenya tuh melalui komputer dulu. Copy yang ada di sini, copy ke folder base, kemudian Aura. Copy paste di sini aja. Prosesnya gampang banget. Jadi nanti kalau sudah selesai, dia muncul di sini, Sigis. Oke, cukup sekian dulu tips dan tutorial cara menginstal peta offline Sigis. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.